Setiap keluarga memiliki cerita. Sebagian tertulis dalam sejarah. Sebagian lain hidup dalam ingatan. Diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hari ini, kita berkumpul untuk mengingat satu kisah panjang. Kisah tentang asal-usul kita. Babak 1. Akar yang menyatukan. Nama itu adalah Prabu Haur Kuning. Ia dikenal juga sebagai Raden Anggalarang, Raja Galuh, keturunan keempat dari Prabu Siliwangi, seorang pemimpin yang memerintah wilayah Kawasen di Priangan Timur pada masa-masa akhir Kerajaan Galuh. Prabu Haur Kuning dikenal bijaksana, adil, dan dekat dengan rakyatnya. Namanya diambil dari pohon haur, bambu berwarna kekuningan, lentur namun kuat, tumbuh berumpun, saling menopang. Berabad kemudian, pada tanggal 3 Juli 1882, lahirlah seorang anak bernama Raden Muhammad Bratakusuma. Ia adalah keturunan ke-14 dari Prabu Haur Kuning, putra dari Raden Anggakusuma dan Raden Winarjaningrum. Dari sinilah garis keluarga itu terus berjalan. Babak 2. Perjalanan yang meninggalkan jejak. Raden Muhammad Bratakusuma kemudian menikah dengan Raden Kusumaningrum, putri dari Raden Wiradijaya II dan Raden Adiningrum. Ia juga merupakan keturunan Prabu Haur Kuning. Dua garis keluarga bertemu, bukan hanya dalam ikatan pernikahan, tetapi juga dalam nilai dan cara memandang hidup. Sebagai seorang mantri ukur, Raden Muhammad Bratakusuma menjalani hidup yang berpindah-pindah. Purwakarta, Bali, Jakarta, hingga akhirnya menetap di Bandung. Namun kemanapun beliau melangkah, akar Kawasen tetap dibawa pulang. Dari pasangan inilah lahir 10 orang anak. Anak laki-laki diberi nama depan Kar, anak perempuan Kur. Sebuah penanda asal-usul bahwa kita semua terhubung oleh satu akar yang sama. Anak pertama, Raden Kartama Bratakusuma, yang kita kenal sebagai Aki Ema, seorang pejuang, budayawan, dan pendekar pencaksilat. Ia berani melawan ketidakadilan dan turut mendeklarasikan Persatuan Pencaksilat Indonesia. Salah satu warisan besarnya adalah Kebun Binatang Bandung, sebuah ikhtiar untuk menjaga ruang hidup bagi generasi yang akan datang. Anak kedua, Raden Kurliah Bratakusuma, yang kita kenal sebagai Nini Goyo. Anak ketiga, Raden Kardaya Bratakusuma, yang wafat pada usia belia. Anak keempat, Raden Kardana Bratakusuma, yang kita kenal sebagai Aki Eno, seorang perwira angkatan laut yang setelah pensiun tetap mengabdikan diri. Di tengah keluarga, ia dikenang sebagai sosok hangat, penuh cerita, dan penuh tawa. Anak kelima, Raden Karbasah Bratakusuma, yang kita kenal sebagai Aki Ukar. Ia dibesarkan dalam kesederhanaan, namun kaya akan nilai dan etika hidup. Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Menteri Pekerjaan Umum, Rektor ITB. Ia menolak bekerja untuk pemerintahan kolonial dan memilih jalan pengabdian. Anak keenam, Raden Kurwati Bratakusuma, yang kita kenal sebagai Nini Entin. Anak ketujuh, Raden Kuryasi Bratakusuma, yang kita kenal sebagai Nini Enci. Tidak ada foto yang dapat ditampilkan karena beliau wafat pada masa pendudukan Jepang. Anak kedelapan, Raden Neti Bratakusuma, yang kita kenal sebagai Nini Neti. Anak kesembilan, Raden Karbat Bratakusuma, yang wafat pada usia belia. Dan anak ke-10, Raden Kurniasih Bratakusuma, yang kita kenal sebagai Nini Enen. Di balik perjalanan para tokoh itu, berdiri sosok perempuan-perempuan hebat dalam keluarga ini. Perempuan yang meniti karir di bidang masing-masing, aktif berorganisasi, pandai bergaul, fasih berbahasa Belanda, namun tetap guyup, tetap hangat, dan selalu dekat dengan keluarga dan saudara. Babak 3. Warisan yang diteruskan.
Raden Muhammad Bratakusuma wafat pada 13 Februari 1958. Raden Kusumaningrum menyusul pada 18 Agustus 1961. Keduanya dimakamkan di Barekbek, Ciamis, bersama para leluhur yang lebih dahulu berpulang. Namun, makna sebuah keluarga tidak berhenti di sana. Ia akan terus hidup selama nilai-nilainya diteruskan. Hari ini, kita berdiri sebagai kelanjutan dari kisah panjang itu. Kisah tentang iman, tentang ilmu, tentang budaya, dan tentang tanggung jawab kita sebagai generasi penerus keluarga Bratakusuma.